Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Depi Monia, jurusan akuntansi dari Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama teman saya yaitu Asrida Tusakinah, di mana dia akan menjelaskan beberapa materi kami menggunakan Microsoft Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kami, yaitu mengenai Microsoft Excel, fungsi logika dan grafik. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu fungsi if, and, dan or. Selanjutnya kita juga akan mengetahui apa itu fungsi dari if, and, dan or di dalam sebuah program Microsoft Excel. Pertama yaitu fungsi logika if, and, dan or. Fungsi logika if merupakan salah satu fungsi yang paling sering kita gunakan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan dari beberapa pernyataan atau kondisi yang akan kita buat pada program Excel tersebut. Fungsi logika if and dapat kita gunakan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan dari beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk memenuhi syarat tersebut. Sedangkan fungsi logika if or dapat kita gunakan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan dari beberapa kondisi yang jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka akan dinyatakan berhasil. Berikut bentuk penulisan dari fungsi logika if yang paling sederhana yang bisa kita lihat, di mana rumusnya yaitu sama dengan if dalam kurung logical test dalam kurung value if true dalam kurung value if false, di mana logical test itu merupakan nilai yang akan kita uji nanti. Value if true yaitu hasil jika tesnya benar, dan value if false yaitu hasil jika tesnya salah. Yang kedua yaitu bagaimana kita mengetahui cara menggunakan fungsi logika if. Ketika kita ingin memulai atau menggunakan fungsi logika if ini adalah bagaimana kita berpikir tentang kondisi atau perbandingan apa yang nanti akan kita buat. Misalnya, apa yang akan terjadi dengan kondisi saat ini jika terpenuhi dan apa yang terjadi jika tidak terpenuhi. Ini merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat suatu pernyataan atau kondisi yang kompleks. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita menggunakan fungsi logika if and. Di mana ada kasus yaitu seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, dan perpajakan 1 bernilai A semua dengan menggunakan fungsi if and, dan rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti yaitu Asrida. Yang ketiga, kita juga mengetahui bagaimana cara menggunakan fungsi logika if or. Di mana contoh kasusnya yaitu seorang calon mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai dari mikroekonomi, pengantar akuntansi, atau perpajakan 1 bernilai A dengan menggunakan fungsi if or. Kemudian yaitu ada fungsi Microsoft di dalam grafik. Grafik adalah lukisan yang tersusun antara gambar atau garis untuk menunjukkan naik turunnya suatu keadaan data. Grafik ini berfungsi untuk menampilkan data secara lebih menarik, mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Baik, di sini saya hanya menjelaskan beberapa materi atau pengertian dan cara penggunaan di dalam fungsi logika if, and, dan or. Kemudian nanti ada teman saya yaitu Asrida Tusakinah, dia akan menjelaskan lebih lengkap lagi bagaimana cara penggunaan fungsi logika if, and, dan or, dan maupun grafik ya. Berikut adalah contoh penggunaan karakter if, fungsi if and, dan fungsi if or. Baik teman-teman, kita akan mencari dari hasil rata-rata. Kita menggunakan fungsi average. Berikut rumusnya. Sama dengan average, buka kurung, kita blok dari C6 sampai dengan E6, kemudian tutup kurung, hasilnya adalah 211. Kemudian kita tarik ke bawah, yang bawahnya ialah 370. Selanjutnya kita akan mencari hasil kriteria 1 fungsi if. Rumusnya ialah sama dengan if, buka kurung F6 lebih besar sama dengan 310, titik koma,
kutip 2 lulus, kutip 2 titik koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 kita tutup kurung. Hasilnya pertama adalah tidak lulus. Kemudian kita tarik ke bawahnya untuk menghasilkan lulus tidaknya. Selanjutnya kita akan mencari hasil kriteria 2, fungsi if and. Rumusnya ialah sama dengan if buka kurung n buka kurung C6 lebih besar sama dengan 310 titik koma, D6 lebih besar sama dengan 310 titik koma, E6 lebih besar sama dengan 310 tutup kurung, titik koma, kutip 2 lulus, kutip 2 titik koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 kurung. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi hasil kriteria 3, fungsi if or. Rumusnya ialah sama dengan if buka kurung or buka kurung C6 lebih besar sama dengan 310 titik koma, D6 lebih besar sama dengan 310 titik koma, N6 lebih besar sama dengan 310 tutup kurung, titik koma, kutip 2 lulus, kutip 2 titik koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 tutup kurung. Dan hasilnya ialah untuk mencari peringkat kita menggunakan rumus sama dengan rank buka kurung F6 titik koma, kita blok dari F6 sampai dengan F10, kemudian kita pencet F4 untuk menguncinya, kemudian titik koma 0 tutup kurung. Kita akan mencari jumlah lulus. Rumusnya ialah sama dengan count if, kemudian kita blok G6 sampai dengan G10, kemudian kita pencet F4 untuk menguncinya, titik koma, kutip 2 lulus, kutip 2 tutup kurung. Jumlah lulusnya yang pertama fungsi if adalah 3. Kemudian kita akan mencari jumlah tidak lulus dari count, kita menggunakan rumus sama dengan count if. Sama seperti tadi, kita cari dulu, kita blok dari G6 sampai dengan G10, kemudian kita pencet F4. Habis itu kita tulis lagi titik koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 tutup kurung, hasilnya 2 untuk fungsi if. Berikutnya untuk soal hasil scoring ujian masuk Unpam, kita akan mengisi bagian keterangan. Rumusnya ialah sama dengan if buka kurung C3 lebih besar sama dengan 70 titik koma, kutip 2 lulus, kutip 2 titik koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2 tutup kurung. Kemudian kita mendapatkan hasil lulus. Setelah itu kita tarik dari hasil lulus ke bagian bawah, yaitu 12. Untuk bagian grafik, kita akan memblok dari A1 sampai dengan D12. Kemudian kita pilih insert, kita pilih bagian grafiknya.